Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nastamir, kita lanjutkan pada tahsin surah Al-Fatihah sekaligus membahas 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah riwayat Hafiz An-Nasim min tariq Syatibiyah. Alhamdulillah, kita telah lewati beberapa ayat dan sekarang kita akan lanjutkan. Kita telah lewati pada lafaz kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ta'awudz, begitu juga basmalah, demikian juga lafaz alhamdulillahirabbil alamin, demikian juga ar-rahmanir rahim, dan terakhir kemarin pada lafaz maliki yaumiddin. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk kepada ayat setelahnya, yaitu lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk mempersingkat waktu, kesalahan yang sering terjadi pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah dia menebalkan huruf hamzah pada lafaz iyyaka, i. Mengapa ini terjadi? Kemungkinan ada dua. Biasa huruf itu menjadi tebal. Yang seharusnya dibaca tipis, dia baca justru menjadi tebal. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak menyempurnakan harokat-harokat pada huruf tersebut. Misalkan contoh, ketika huruf itu berharokat fathah, seharusnya dia membuka mulutnya. Demikian juga ketika huruf itu berharokat kasroh, hendaknya dia menurunkan rahang bawahnya. Dan ketika huruf itu dhammah, hendaknya dia memonyongkan bibirnya. Namun, justru sebaliknya, dia tidak menyempurnakan harokat-harokat tersebut. Ini yang menyebabkan huruf menjadi tebal. Itu pertama. Kemungkinan kedua adalah terpengaruh oleh huruf tebal, baik itu sebelumnya atau setelahnya. Itu ya. Adapun di sini menebalkan huruf iyyaka itu disebabkan karena tidak menyempurnakan harokat pada huruf hamzah, yakni harokat kasrah. Dia tidak sempurnakan. Iyyaka i sehingga tebal bunyinya. Iyyaka. Harusnya dia menyempurnakan harokat kasrah dengan menurunkan rahangnya, atau kita katakan seperti tersenyum ya, terlihat giginya. Iyyaka. Iyyaka. Itu kesalahan pertama. Kedua, tidak menabarkan ya bertasydid pada iyyaka. Ada ya bertasydid. Nah, ya bertasydid ini menyebabkan dia dihukumi naber, membaca dengan naber. Apa itu naber? Naber itu tekanan pada satu kata, ya, pada suku kata atau huruf tertentu, sehingga huruf ini lebih naik suaranya sedikit daripada huruf yang lain. Itu naber. Jadi naik sedikit suaranya. Simpelnya seperti itu. Dan naber ini sebenarnya dari sisi teori atau pembahasan dia baru. Adapun dari sisi praktek sudah lama. Ya, jadi kata an-naber ini, ya, pembahasan an-naber ini dari sisi teori merupakan pembahasan yang baru atau istilah baru, istilah baru. Adapun dari sisi prakteknya dia sudah lama, ya, itu an-nabr. Nah, kesalahannya dia adalah dia tidak menaberkan, tidak naikkan suaranya sedikit. Iyyaka harusnya dinaber. Iyyaka, naik suaranya. Iyyaka. Itu kedua. Kesalahan ketiga adalah menghilangkan sifat rokhawa. Suara mengalir dia hilangkan. Justru seketika dia memberhentikan suaranya atau mensyiddakan huruf ya tersebut, sehingga seketika itu suaranya berhenti. Ini juga kesalahan. Bagaimana? Contohnya, dia baca dengan iyyaka. Ini kekeliruan. Karena dia telah menghilangkan sifat dari huruf ya tersebut, yaitu sifat rokhawa, mengalirnya suaranya. Jadi biarkan aliran suaranya. Iyyaka. Itu kesalahan ketiga tadi ya. Kesalahan keempat, merubah ya bertasydid menjadi mat atau memanjangkan ya bertasydid. Iyyaka. Ini juga kesalahan. Ya, harusnya langsung. Iyyaka
Jangan iyyaka na, ini juga kekeliruan. Hati-hati. Kesalahan setelahnya adalah menghilangkan tasydid, justru tasydidnya hilang. Ya. Kata para ulama di Al-Fatihah ini ada sekitar Allah alam 14 tasydid yang Anda pernah baca. Ketika salah satunya hilang tasydidnya, maka dia telah terjatuh kepada kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya. Maka harus diberikan tasydidnya. Iyyaka, iyyaka, ada tasydidnya. Setelahnya adalah menebalkan huruf kaf. Ya, sama tadi ya. Di sini kekeliruan kaf ini bisa menjadi tebal karena tidak menyempurnakan harokat fathah pada huruf kaf. Iyyaka na, iyyaka na, iyyaka na, iyyaka na. Nah, ini hati-hati ya. Demikian juga menebalkan huruf nun. Nah, ini terjadi karena tidak menyempurnakan harokatnya, ya. Dan juga bisa terpengaruh karena huruf ain sebenarnya di sini ya. Karena cenderung orang banyak kekeliruan ketika membaca huruf ain. Ya. Maka daripada itu, bagaimana caranya? Ada dengan menyempurnakan huruf nunnya. Na, kana, kana. Latihannya seperti itu. Iyyaka, kana. Dilatih-latih dulu. Pelan-pelan sempurnakan huruf-hurufnya dulu. Kana, kana. Baru masuk kepada huruf ain. Ya. Kemudian kesalahan setelahnya adalah merubah huruf ain menjadi hamzah. Wah, ini parah sekali karena sudah merubah huruf. Ya. Karena sudah merubah huruf. Kana, iyyaka na, kana budu, na budu. Jelas kesalahannya ya, fatal sekali. Setelahnya adalah mengalirkan udara pada huruf ba dengan dal, adanya sifat hames, udara yang mengalir, ya, adanya nafas yang mengalir. Na budu. Nah, tadi karena terlalu menekan berlebihan di dalam menekan huruf ba. Na budu. Adapun dal, ya karena dal ini sama makhrajnya dengan huruf ta, yang mana huruf ta punya sifat hames, kadang dal itu terpengaruh oleh sifat hames pada huruf ta. Maka daripada itu harus berhati-hati, sempurnakan. Na budu, ba-nya ringan, du-nya juga sempurnakan ya. Na budu. Tayyib. Kemudian kesalahan setelahnya adalah menebalkan waw, sama ya. Waw disebabkan karena tidak menyempurnakan harokat. Iyyaka na'budu wa budu wa. Ini hati-hati. Menebalkan nun pada kata nasta'in juga sama ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Demikian juga akhirnya karena nun tadi tebal, sinnya juga ikut tebal. Nos karena tidak menyempurnakan harokat. Nos. Jadi seperti huruf shad. Nasta'i. Tayyib ya, seperti itu ya. Nasta'in. Menghilangkan rokhwa, suara yang mengalir, dan sofir, suara yang tajam. Sin ini punya sifat sofir, suaranya tajam terdengar, ya, karena suara yang keluar melalui makhraj yang sempit, itu sofir. Harusnya jelas bunyinya ya, tajam suara huruf sin. Nas, dia baca nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tadi tidak sempurna lagi harakatnya. Nasta'in. Ini harus banyak-banyak berlatih, terutama bertalaqi ya. Menebalkan huruf ta ya, sama semua ini ketika tadi kita sampaikan ya. Huruf tebal itu terjadi karena tidak sempurnanya harokat, atau juga bisa karena terpengaruh oleh huruf sebelum atau setelahnya. Huruf tebal sebelum atau setelahnya. Baik. Nasta'in. Ta'in. Baik. Kemudian merubah ain menjadi hamzah. Ini juga sama seperti tadi na'budu ya. Bedanya di sini pada lafaz nasta'in. Jelas kekeliruan yang besar karena telah merubah huruf. Kemudian imalah, memiringkan bunyi ya menjadi huruf e. Mudahnya seperti itu. Pada mat arid li sukunnya. Nasta'in.
bukan i tapi lebih cenderung ke bunyinya. Nasta'in, nasta'in. Tadi juga ini juga bisa terpengaruh karena sebab tidak menyempurnakan harokat. Terburu-buru menutup bibir ketika wakaf. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Belum sempurna ainnya, ya belum sempurna mat aridnya, dia buru-buru menutup bibirnya, ya. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Kemudian menghilangkan sifat tawassut, suara pertengahan antara syiddah dengan rokhawah, tidak terlalu mengalir dan tidak juga seketika berhenti suaranya. Nah, nun punya sifat tawassut, ya, tidak berhenti seketika suaranya, tidak juga terlalu berlebihan dalam mengalir. Nasta'in, nasta'in. Kesalahan dia menghilangkan sifat tawassut. Nasta'in atau berlebihan. Nasta'in, nasta'in. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-muhim, poin penting sebenarnya di dalam membaca Al-Qur'an, ya, adalah dengan menyempurnakan harokat. Ketika kita sudah belajar makhraj huruf, tempat keluarnya huruf atau sifat-sifat huruf, maka penting sekali kita menyempurnakan harokat-harokat yang ada, baik itu fathah, kasrah ataupun dhammah. Dan yang paling terpenting adalah bertalaki langsung, sehingga gurunya langsung yang mengajarkan. Karena perlu diketahui bahwasanya ilmu Al-Qur'an ini harus belajar langsung, ya, harus belajar langsung. Tidak bisa secara otodidak. Tayyib, mungkin itu aja yang kita sampaikan. Mohon maaf ketika ada kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.